Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buku yang akan kita bahas di sesi kedua ini adalah buku dari Said Ali Khamenei berjudul Menghiasi Iman dengan Sabar. Ini relevan dengan buku Angela Duckworth, Great, karena juga sama-sama bicara tentang ketabahan. Ketabahan sendiri itu adalah bagian dari sabar. Sabar menjadi induk dari seluruh sikap-sikap yang baik di samping rasa syukur. Nah, kesabaran adalah, kalau kita mau definisikan ya, kesabaran adalah ketahanan dalam menghadapi rintangan internal dan eksternal demi mencapai tujuan. Jadi kesabaran itu bagaimana kita resisten dalam menghadapi baik itu rintangan internal dan eksternal demi mencapai tujuan. Nah, apa itu rintangan internalnya? Dan apa itu rintangan eksternalnya? Apa pula tujuan kita sebagai manusia? Nah, pertama rintangan internal. Rintangan internalnya itu adalah ego dan hawa nafsu, atau kalau kita mau sederhanakan, diri sendiri. Jadi rintangan internal kita itu sebenarnya diri sendiri, bagaimana kita menaklukkan diri sendiri dalam artian ego atau hawa nafsu. Nah, diri sendiri ini bisa menjadi rintangan disebabkan karena kita tidak mengikuti fitrahnya kita dan kebiasaan yang buruk yang kemudian melekat dalam darah kita. Sehingga misalnya dalam buku Kado dari Langit yang berbicara tentang puasa, di situ dijelaskan bahwa kenapa sih setan itu dikatakan dibelenggu ketika bulan Ramadan, padahal kan bulan Ramadan itu godaan justru semakin tinggi-tingginya, kok setan dibelenggu gitu. Nanti ada yang mengatakan bahwa setan kan kenapa dibelenggu gitu, setan kan ini non materi, masa dia dibelenggu dengan sesuatu yang materi, padahal makna dari riwayat tersebut adalah bagaimana kemudian kita memutus rantai kehidupan setan itu dengan cara itu meninggalkan kebiasaan buruk kita, yaitu makan berlebihan atau makan makanan yang tidak jelas halal haramnya. Nah, itulah mengapa bukan hanya tidak mengikuti fitrah, tetapi kebiasaan buruk pun bisa menjadi rintangan internal kita. Contoh kebiasaan buruk selain makan berlebihan adalah menyepelekan janji yang telah dibuat atau tidak komit. Perlahan-lahan kebiasaan buruk itu menguat menjadi karakter kita dan pada gilirannya akan menjadi rintangan kita sendiri. Itulah yang akan membuat kita terhalangi untuk sampai kepada tujuan. Sehingga rintangan internal itu ego dan hawa nafsu atau tidak mengikuti fitrah. Tidak ada orang yang tidak memiliki fitrah, tetapi tidak mengikuti fitrah itu banyak. Termasuk kita semua maybe. Akhirnya kita harus kembali kepada fitrah. Itulah mengapa pula dalam Hari Raya Idul Fitri misalnya selalu disebutkan bahwa selamat kembali fitri. Agar kita apa? Kembali lagi kepada fitri kita. Apa fitri kita? Apa fitrah kita? Fitrah kita adalah kesucian itu sendiri. Nah, sementara rintangan eksternal itu dapat kita sederhanakan ke dalam makhluk lain. Bahwa rintangan internal kita itu sebenarnya makhluk lain. Dalam hal ini iblis dan manusia. Nah, kalau iblis kan jelas nih, bahwa iblis memang tujuannya selalu menggoda manusia. Tapi ada juga manusia-manusia yang sebenarnya secara peran itu membantu iblis dalam menggoda kita. Nah, iblis yang manusia yang seperti gimana tuh yang membantu peran iblis? Itulah manusia yang disebabkan oleh atau pengaruh-pengaruh pendidikan yang buruk. Saya tidak katakan bahwa semua orang tua buruk, tetapi orang tua bisa menjadi rintangan eksternal kita. Begitupun lingkungan dan sistem pendidikan. Tapi di saat yang bersamaan, orang tua, lingkungan, dan sistem pendidikan itu justru bisa menjadi dukungan eksternal. Alih-alih rintangan, dia bisa menjadi dukungan. Tergantung apakah kita berada dalam lingkungan yang baik atau yang buruk. Kalau lingkungannya buruk, berarti dia menjadi rintangan. Kalau lingkungannya baik, dia menjadi dukungan. Nah, adapun mengenai tujuan, teman-teman di resensi selalu membaginya ke dalam 4 tipologi. Pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sekitar 1 bulan sampai 1 tahun. Itu namanya tujuan jangka pendek. Sementara tujuan menengah, jangka menengah itu adalah 1 tahun sampai 10 tahun. Adapun tujuan jangka panjang itu 10 tahun hingga 50 tahun. Ya, kurang lebih ketika kita sudah lansia. Nah, sementara tujuan hidup adalah tujuan kita, mengapa kita harus berjuang di kehidupan ini. Nah, ada yang tujuannya ada untuk
menjadi presiden, maybe ada yang untuk menjadi seorang pengusaha besar, ada orang yang tujuannya hanya untuk mati, ada yang tujuannya ingin masuk surga, bahkan ada tujuan yang paling tinggi yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan hidup ini kemudian akibat dari pandangan dunia. Sehingga kalau pandangan dunia kita itu materi, kita menganggap bahwa tujuan hidupnya kita itu hanya untuk kaya raya, jadi pemimpin, atau bahkan sekadar mati. Sementara kalau pandangan dunia kita itu adalah tauhid, kita menganggap bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada juga orang-orang yang sabar dalam rintangan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan, tetapi sebenarnya tujuan hidupnya itu buruk. Misalnya ingin menguasai umat manusia, dia sabar. Berapa kali gagal, dihalangi oleh aktivis, misalnya kalau kita ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja. Ada orang-orang tertentu yang ingin memasukkan kepentingan-kepentingan korporasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi upaya yang ia lakukan, dia sabar. Ketika ditolak, dia kemudian masuk lagi undang-undang tersebut, RUU tersebut, melobi kiri kanan, memanggil perwakilan buruh dan sebagainya. Itu juga termasuk sabar, tapi sabar yang buruk. Sehingga sabar yang baik itu mestinya bergantung dalam pandangan dunia tauhid atau pandangan dunia ilahi. Perintah bersabar itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya kita mendapati riwayat yang seringkali menggandengkan perintah sholat dengan sabar. Bahwa orang-orang yang dapat menghadapi segala ujian itu adalah orang-orang yang menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya. Sehingga ada penolong kita dalam hal ini sholat dan sabar. Kalau sholat toh tetapi kita tidak sabar, ya sholatnya tidak esensial. Kalau sabar toh kita tidak sholat, itu artinya tujuan kesabaran kita adalah tujuan duniawi. Sehingga kesabaran kita itu hanya sampai pada aspek-aspek duniawi pula. Nah, sehingga dalam riwayat juga disebutkan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar atau innamallahu sabirin. Nah, ada dua wilayah kesabaran. Yang pertama adalah sabar melaksanakan kewajiban. Dan yang kedua adalah sabar menjauhi dosa. Yang gimana tuh sabar melaksanakan kewajiban? Sabar melaksanakan kewajiban misalnya sholat. Ya, menegakkan kebenaran dan keadilan. Utamanya 50 kewajiban manusia. Apa itu 50 kewajiban manusia? Dulu juga sempat kita bahas nih di Resensi Institute. Ada 50 kewajiban manusia dalam kitab Risalah Al-Fuqhnya Ali Zainal Abidin. Teman-teman scroll aja di website, YouTube, Spotify-nya Resensi atau IG-nya. Atau kalau ada permintaan kita ulang lagi nih pembahasan mengenai 50 kewajiban utama manusia. Nah, dalam sabar menjauhi dosa, kita dituntut untuk menjauhi zina dan hal-hal haram lainnya. Utamanya 50 dosa besar. Apa tuh 50 dosa besar? Ini juga sudah pernah kita bahas dalam buku atau kitab dari Dastagib yang berjudul sama tentunya, 50 dosa-dosa besar penghancur amal. Bahkan saking tebalnya buku itu dibagi ke dalam dua buku pertama dan buku kedua. Sehingga sabar itu terbagi dua, sabar melaksanakan kewajiban dan sabar menjauhi dosa. Nah, sabar itu adalah saudara kembarnya syukur. Sehingga ketika orang-orang itu bersabar, di saat itu pula dia disebut sebagai orang yang bersyukur. Dan ketika orang tersebut bersyukur, di saat itu pula dia disebut sebagai orang yang sabar. Syukur itu apa? Kalau kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, syukur atau kebahagiaan adalah menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi bahwa jika kau bersyukur maka akan kutambahkan niatku. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita pantas bersyukur dari semua karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan bahwa sabar itu ada dua. Sabar dari hal yang kau inginkan, misalnya ya, harta, tahta, wanita. Kita harus sabar nih pada hal-hal yang kita inginkan tersebut. Dan ada pula sabar dari hal yang tidak kau inginkan. Misalnya kemiskinan, kesulitan, kabar duka, adanya keluarga yang sakit, kita tidak lulus, ditinggal kekasih dan sebagainya, kita juga mesti sabar. Karena sabar itu ada sabar dari hal yang kau inginkan dan ada pula sabar dari hal yang tidak kau inginkan. Nah, terakhir faedah kesabaran. Faedah kesabaran itu ada 5. Pertama, kemenangan. Orang-orang yang sabar pasti akan dijanjikan kemenangan.
Sehingga dalam Quran surat Al-Asr disebutkan bahwa kita harus tetap sabar demi masa demi masa bahwa manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang menyampaikan kebenaran melalui kesabaran. Nah, faedah kesabaran lainnya adalah keabadian, karena mereka yang berpandangan dunia tauhid pasti akan menganggap bahwa kesabaranlah yang mengantarkannya kepada keabadian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar pula mengakibatkan kita menjadi pribadi yang bersemangat, tidak mudah terkalahkan. Semangat kita menjadi spirit untuk kemudian kita struggling dalam menghadapi seluruh rintangan-rintangan kehidupan. Nah, termasuk bagian dari faedah kesabaran adalah memperkuat kesalehan kita. Semakin sabar kita, semakin saleh kita juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, faedah kesabaran adalah perhatian lebih dan ketergantungan hanya kepada Allah, sehingga ia menolak untuk bergantung kepada selain Allah, bahwa hanya Allah Tuhannya, sehingga ia tidak menuhankan bos, tidak menuhankan istri, tidak menuhankan pacar, tidak menuhankan materi, tidak menuhankan diri sendiri, tapi hanya menuhankan Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Nah, apakah kesabaran ada batasnya? Kesabaran tidak ada batasnya selama kita masih dalam dimensi ruang dan waktu, atau selama kita masih dalam makhluk yang terbatas. Bahwa batas kesabaran hanya kepada zat yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama kita masih hidup, selama itu pula sabar masih bisa kita kembangkan. Sehingga tidak ada lagi istilah bahwa kesabaran saya sudah cukup, kesabaran saya sudah habis dan sebagainya. Karena kesabaran bukanlah materi yang bisa berkurang, tapi kesabaran semakin kita perkuat, semakin pula ia tidak memiliki batas. Hanya dibatasi oleh zat yang tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.